Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat online semuanya, kembali lagi dengan YouTube Herti Tabrani Channel. Baiklah sahabat online semuanya, kita masuk penyambungan dari video tentang penyelenggaraan jenazah pada part 1, 2. Sekarang adalah part ketiganya. Kita akan mempelajari tentang tata cara memasangkan kain kafan kepada jenazah, mengafani jenazah. Baiklah, dua guling ini kita umpamakan sebagai jenazah ya sahabat online semuanya. Nah, ini jenazah yang sudah kita mandikan tadi, sudah kita keringkan, kemudian sudah kita tutup lubang hidung dan telinganya. Nah, kemudian kita letakkan posisi kepalanya pas di antara lubang baju tadi. Di sini kita letakkan sahabat online ya. Nah, sini kepalanya, sini lubang baju. Setelah ini kita tidak membuka seperti ini saja sahabat online-nya. Biasanya kalau saya menggunakan kain, kepala saya di dalam ini menutupkan semua jenazah dengan kapas terlebih dahulu. Setelah semua tubuhnya tertutup oleh kapas semuanya, maka saya akan baru memasangkan kain-kainnya atau baju-bajunya. Baiklah, kita mulai. Kita menutupi tubuh jenazah. Ini umpamanya saya dalam sini, di dalam kain ya, kepala saya tertutup, bukan terbuka seperti ini. Karena jenazah saat penyelenggaraan pemandian jenazah dan pengapan jenazah tidak boleh ditonton oleh orang. Karena ini bukan suatu tontonan. Karena jenazah pun juga akan merasakan perasaan yang malu seperti bagaimana kita hidup. Bicara saja dia yang tidak bisa. Cuma dia juga merasa malu. Kita tutup dengan kapas seluruh badannya. Ini kapas. Nah, sampai ke ujung kaki. Tetapi sebelum ujung kaki kita pasang terlebih dahulu. Baiklah, kita akan memasang dulu cawatnya. Ini cawat, kita pasang ya sahabat online, cawat yang sudah diberi kapas. Nah, sehingga jangan ada lagi kita menutupkan lubang dubur dan lubang kemaluan dengan kapas. Perlu saya sampaikan di sini. Karena saya menemukan dulu orang memandikan jenazah ini memasukkan 3 gulungan kapas sebesar ini, kemudian dibasahkan, dan 3 buah bentuk seperti ini dibasahkan, kemudian dimasukkan ke dalam dubur olehnya, dubur dan kemaluan. Coba kita bayangkan, saat kita hidup saja, sesuatu yang mengganjal di kemaluan kita atau di dubur kita masukkan dalam keadaan hidup tidak nyaman, apalagi orang yang telah wafat. Jadi tidak dibenarkan memasukkan sesuatu lagi ke dalam dubur atau ke dalam kemaluan berbentuk kapas apapun. Cukup kapasnya kita tutup seperti ini. Kita buat seperti soket, seperti untuk anak bayi. Coba kameramen bawa ke sini biar lebih jelas. Ditutup seperti ini saja. Tidak perlu kita menyumbat-nyumbat lubang-lubang yang ada itu. Sangat kasihan sekali, tidak sama manusiawi. Makanya saya tidak boleh kalau ada keluarganya yang melihat ada orang yang memandikan jenazah dengan memasukkan kapas ke dalam kemaluan atau ke dalam duburnya, tolong stopkan. Kasihan. Memang dia tidak bisa berbicara, tapi dia merasakan ketidaknyamanan dan sakit itu. Cukup seperti ini saja sahabat online. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cawat ini tadi, kalau seandainya kepanjangan kita boleh lipat ke dalam seperti ini sedikit. Nah, kemudian kita langsung ikat seperti mengikat celana popok bayi. Kita ikat. Nah, kita bulsintak saja seperti ini. Sudah dapat, kemudian langsung kita pasang kapas ke seluruh tubuhnya tadi. Menutupi biar hangat. Cuman inilah yang dapat kita berikan untuk keluarga kita tercinta yang telah wafat. Sampai tertutup kakinya. Begitu sahabat online ya. Dan jangan lupa, kalau seandainya lupa waktu mandi masihkan kapas, lubang hidungnya sedikit saja, jangan banyak. Dikhawatirkan masuk binatang-binatang ke lubang hidung sekecil ini saja, sobat online ya. Kecil, bukan besar, bukan yang sesuatu yang besar digulung menjadi kecil, tidak. Tapi kecil saja. Tutup lubang hidungnya, kedua lubang hidung kita tutup, kiri dan kanan. Kemudian juga telinga, lubang telinga kita tutup kiri dan kanan. Nah, kemudian langsung kita, ini baju tadi sobat online, kita buka gulungannya tadi, ini baju, langsung kita masukkan ke sini. Nah, pas lubangnya tadi sahabat online ya. Kita tarik ke bawah.
Kemudian kita rapikan. Ini kita bentuk seperti ini di lehernya, sehingga kelihatan wajahnya. Nah, kemudian kita temukan sisi tali yang kiri dan kanan. Kita ikat, sahabat online ya. Di sebelah sini saja duluan, biar kelihatan sama kameramennya. Nah, ini bajunya sudah dapat. Ini kan ada tali saya buat waktu itu di part 1. Tali dua sisi, bawah dan kemudian kita ikat tali ini tadi, kita satukan seperti kita mengunci atau dapat kita lipat seperti ini. Nah, sudah. Kemudian sebelah kiri lagi, ini kita rapikan sedikit. Nah, jadi rapi. Begitu juga dengan tali yang sebelah sini juga kita ikat. Kita ikat. Kemudian ini kita gulung bajunya seperti ini. Nah, kita gulung supaya rapi. Sebelah sini juga kita gulung. Sudah kita gulung. Kemudian kita pasang kainnya. Ini kain, sahabat online ya. Kain sarung tadi. Kemudian ke sini lagi, seperti kita memasang kain seperti biasanya. Kemudian di sininya kita kunci. Di sininya kita kunci. Kita kunci. Kita kunci di sini. Nah, setelah itu kita pasang mukenahnya atau jilbabnya seperti ini. Nah, ini kan muka, sahabat online ya. Ini mukanya. Kalau kepanjangan menutup muka, kita seperti memasang jilbab. Seperti ini. Kemudian ini kan ada tali yang dibuat ini, sahabat online ya. Ini tali, yang ini ke sini talinya. Yang tali yang satu ke sini. Ini ditemukan dulu. Nanti diikat ke bawah, sahabat online. Yang tali yang ini ikat ke bawah ke sini ke kepalanya. Diikat ya, sahabat online. Nah, sehingga jilbabnya seperti ini. Kelihatan rapi. Diikat. Diikat di bawahnya. Nah, jadinya seperti ini kepalanya. Selanjutnya kita akan menutup semua kain kapan. Yang pertama adalah sebelah kanan. Kita akan membawa semua kain ke arah kiri semua. Karena nanti di posisi di kuburan jenazah akan dimiringkan ke kanan, maka akan lebih mudah untuk membuka simpul pengikat kain kapannya di sana. Begini ya, sahabat online. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kain berikutnya kita tarik lagi ke sana. Kemudian kain ihramnya. Setelah ke sini, sahabat online, bisa tidak kameramen dari sini melihatnya? Seperti ini. Kita tarik lagi ke sini, kemudian kita gulung. Kita gulung ya, sahabat online ya. Kita gulung. Kita gulung. Kita gulung semuanya, posisinya di kiri. Nah, ini kita gulung ke sini. Setelah itu baru kita ikat kakinya, bagian kaki. Posisi kiri. Kemudian bagian lututnya kita ikat lagi. Nah, ini panjangan, yang sisanya kita taruh selipkan di sini supaya nanti pas orang membukanya gampang. Nah, di sini. Kemudian bagian panggulnya juga, kemudian kita gulung seperti ini. Jadi terlihat rapi.
ya sahabat online ya. Nah, tetap dalam posisi sebelah kiri diikatnya. Kita letakkan sisanya di sini. Kemudian saat menutup ini, sebelum kita tutup habis semuanya, kita persilakan sanak saudaranya untuk mencium terlebih dahulu. Karena apabila sudah ditutup pocongnya nanti tidak boleh lagi dibuka. Jadi sanak saudaranya, suaminya boleh mencium. Katanya suaminya tidak boleh mencium, akan batal wudhu jenazah. Tidak ada lagi ya sahabat online, hukum bagi seorang jenazah itu telah terputus semuanya. Semua amal perbuatan sudah habis. Tidak ada lagi yang membatalkan dia. Dipersilakan semuanya untuk mencium kerabat-kerabatnya, untuk menciumnya. Kemudian setelah itu orang lain yang bukan sanak saudara, kita harapkan yang bisa menciumnya adalah sanak saudara kerabat terkarib mereka. Setelah itu kita tutup habis semuanya. Yang ini ke sini, yang ini ke sini, kainnya ihram ke sini. Nah, baru ini menutup ke sana, ini putar lagi. Nah, ini bagian bahu ya, sahabat online. Jadi rapi terlihat. Ini bahunya sudah dapat terkunci. Dan kita selipkan juga di sini. Nah, kemudian baru bagian ininya kita rapikan dulu sini, sahabat kameramen, coba perhatikan. Kita simpul seperti ini. Nah, begitu. Sudah. Baru kita tutup pocongnya. Bagian terakhir, kemudian sisanya kita selipkan saja di sini. Demikianlah sahabat online semuanya, hasil daripada tata cara kita mengafani jenazah pada part 3 ini. Nanti karena kenapa harus dikesampingkan kiri semua mengikatnya, nanti di dalam kubur jenazah posisinya begini. Dia akan mencium tanah kuburan seperti miring, maka orang yang menyelenggarakan penguburan akan membuka kain kafannya dengan mudah dari sisi atas. Ini jadinya di atas nanti. Nah, gampang membukanya ya, sahabat online. Nah, tidak boleh memasukkan jenazah dalam keadaan semua dipocong seperti ini, harus dibuka pocongnya, dibuka semua tali yang 5 ini harus dibuka. Kemudian juga hampir saya lupa sahabat online semuanya ya. Sering saya menemukan orang meninggal ini saat memandikan dalam kondisi diikat ujung kakinya, diikat tangannya, kemudian diikat bagian betisnya. Biasanya kalau jenazah dari rumah sakit biasanya selalu diikat. Dan pesan saya kepada ahli waris yang ditinggalkan, sesaat jenazah sampai di rumah dari rumah sakit, turun dari ambulan, diletakkan di kasur di tengah rumah, tolong dibuka segera ikatan jempol kaki, talin-talin kasa yang telah mengikat dari rumah sakit tadi, tolong dibuka. Karena sering terjadi sudah membiru atau membekas yang sangat dalam di tubuh jenazah, karena lebih dari 12 jam jenazah ini badannya akan menggembung. Nah, maka kasihan. Coba saja dibayangkan seandainya kita dalam kondisi hidup diikat 1 jam saja diikat, mau tidak? Seperti akan merasakan kesakitan, begitu juga dalam keadaan jenazah. Makanya bagi kita yang hidup, bukalah ikatan yang ada di kaki dan bukalah yang biasanya di sini untuk merapatkan dari rumah sakit itu. Kemudian di sininya biasanya diikat juga, tangan ini begini diikat. Nah, tolong dibukakan. Kemudian yang bagian kepala yang diikat juga biasanya diikatkan. Gini Bu, makanya kami ikatkan karena mulutnya ternganga terus. Tidak, bacakan salawat. Baca selawat pelan-pelan, diangkat dagunya, tekan sininya, kepala ubun-ubun ditekan, kemudian dagunya diangkat, baca selawat. Nah, langsung diginikan. Insya Allah dia akan tertutup mata dan dagunya. Begitu. Kemudian
ada lagi yang terlupa saya tadi sekalian di sini saya sampaikan. Kemudian Bu, bagaimana kalau seandainya jenazahnya ketemu dalam keadaan kaku tangannya begitu? Bisa kita luruskan, kita lembutkan. Semua kita ada kunci persendian, persambungan. Maka di sininya yang misalnya yang jegang seperti ini, yang tegang seperti ini, di sininya kita pencet, kita urut pelan-pelan, kita baca selawat. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah. Kita baca ini pelan-pelan, kemudian kita siramkan dengan air pelan-pelan. Nah, kita pelan-pelan kan. Jangan sekali kita gebrok begitu tangannya tadi yang kaku tadi bisa patah atau bisa copot enselnya. Jadi pelan-pelan. Ini ensel ini kita urut pelan-pelan dengan membaca selawat begitu. Turunkan tangannya pelan-pelan begitu ya. Maaf, ini sebenarnya waktu memandikan tadi, tetapi tidak apa-apa daripada saya lupa, mendingan saya sampaikan. Dan saya rasa cukup sampai di sini video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fardu kifayah ini adalah merupakan kewajiban bagi umat Islam semuanya, maka akan berdosalah kita apabila tidak melaksanakan penyelenggaraan pemandian jenazah ini. Dan saya sudahi dengan alhamdulillah, tapi jangan lupa like, comment, dan share, kemudian subscribe dan pencet tombol merahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video Herti Tabrani channel berikutnya.